Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevita Nahmi. Saya berasal dari kampus Universitas Ibnu Sina Batam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Industri yang berjudul Industrial Fatigue. Di sini saya presentasinya ditemani oleh Giga Delviera dan Rotman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, presentasi pertama mengenai what is industrial fatigue. Human capacity to work is limited. Every work requires care, attention, and concentration. A person cannot work continuously for longer periods. The work output is more in the morning, and it goes on decreasing with passage of time as worker will feel tired, mentally and physically in the evening. The decrease in efficiency of working due to longer working period is known as fatigue. Mental or physical exhaustion resulting from performing the work-related activities that lead to a diminished head capacity or performing the work is called fatigue. It is normally due to poor working condition of the demanding job requirement. Jadi maksud di sini tuh yaitu kapasitas manusia dalam bekerja itu terbatas. Setiap manusia membutuhkan perhatian dan konsentrasi. Seseorang tidak dapat bekerja secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Hasil pekerjaan itu lebih banyak di pagi hari dan menurun seiring berjalannya waktu. Karena seorang pekerja akan merasa kelelahan secara mental dan fisik di malam hari. Kemudian selanjutnya itu ada types of fatigue. Fatigue may be of the following types: physical, mental, nervous, and industrial. Physical itu berhubungan dengan kelelahan kronis, sakit kepala dan mata di malam hari. Kemudian insomnia. Mental itu berhubungan kayak perubahan kepribadian yang signifikan. Misal dari yang awalnya banyak ngomong, ceria, periang, kemudian tiba-tiba jadi pendiam. Itu mentalnya berarti udah kena. Kemudian nervous itu bisa dikatakan seperti gugup, seperti kayak selalu ditekan bos, dikasih pekerjaan yang menumpuk, kemudian kita tuh kayak dipaksa gitu kerjanya kan. Jadi itu akan membuat konsentrasi kita berkurang, sehingga akan menimbulkan kecemasan diri kita. Kemudian setiap kita bertemu dengan bos ataupun dengan karyawan lain, kita itu akan merasa gugup sendiri. Itu menurut saya kalau nervous. Kemudian industrial. Kalau industrial itu berhubungan dengan lingkungan pekerjaan kita. Oke, baiklah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Giga Delviera. Penyebab dari kelelahan adalah jam kerja yang lebih lama tanpa istirahat yang dapat menyebabkan otot menjadi lelah setelah bekerja. Yang kedua adalah lingkungan kerja yang tidak memuaskan, seperti biasanya macet atau panas dan terlalu bising. Dan yang ketiga adalah kelelahan juga dapat disebabkan oleh masalah pribadi, biasanya oleh ketegangan pada masalah keluarga misalnya, lalu gangguan pada kesehatan fisik, biasanya sih sakit. Dan yang keempat adalah desain mesin yang biasanya kurang tepat atau salah dan dapat menyebabkan pemborosan tenaga kerjanya. Jadi yang selanjutnya itu ada the complexity of production process may also put more loads on worker resulting into fatigue. Nah, jadi di sini maksudnya adalah proses produksi yang terlalu kompleks itu bisa menambahkan beban ke si pekerja, sehingga bisa menyebabkan kelelahan itu sendiri. Ya, kemudian ada the worker may not be properly placed on the job per their skill level.
Nah ini maksudnya si pekerja ini tidak ditempatkan di posisi pekerjaan yang sesuai dengan skill yang mereka miliki. Itu juga bisa menyebabkan faktor kelelahan ya, karena beda dengan skill yang dia punya gitu. Kemudian yang ketujuh ada the harsh attitude of supervisor may also result in fatigue of worker. Nah di sini ini maksudnya sikap dari si supervisor yang terlalu keras dengan bawahannya itu bisa juga menimbulkan rasa lelah di di bawahannya ya. Ya, jadi kita sebagai, kalau misalnya kita supervisor, kita tegas boleh tapi jangan terlalu kasar juga gitu. Kemudian yang kedelapan itu ada inconvenient and awkward posture of worker required for some particular job. Example like standing or bending for longer period may also be cause of fatigue. Nah jadi ini jadi kayak postur tubuh dari si pekerja yang biasanya dibutuhkan untuk beberapa pekerjaan seperti berdiri untuk waktu yang lama gitu. Nah ini kalau misalnya dia berdiri dengan postur yang salah, itu justru akan menyebabkan rasa lelah yang lebih cepat gitu, ketimbang dengan dia berdiri dengan postur tubuh yang benar. Nah jadi itu yang bisa menyebabkan kelelahan. Kemudian selanjutnya itu ada faktor personal yang bisa menyebabkan juga kelelahan. Yang pertama itu ada time of day or circadian rhythm, ya ini siklus ya, siklus sehari-hari 24 jam siklus yang mungkin monoton begitu aja, bisa juga menyebabkan efek kelelahan. Kemudian ada sleep disorder, yaitu gangguan tidur ya biasanya kayak insomnia gitu, tidurnya malam-malam. Kemudian ada anemia nih, ini kekurangan darah, juga bisa menyebabkan faktor kelelahan. Kemudian ada nutrition ya, kalau kita kekurangan nutrisi bisa juga menimbulkan kelelahan. Physical fitness, yaitu kebugaran tubuh ya, kalau jarang olahraga juga bisa menyebabkan kelelahan. Kemudian depresi, terus ada caffeine overload, ini kebanyakan kafein, kebanyakan minum kopi. Yang terakhir itu ada diabetes ya. Jadi itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.